Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Bejana Pilihan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak hanya menciptakan kami, tetapi juga memilih kami untuk menjadi milik-Mu, menjadi bejana pilihan-Mu. Saat kami akan merenungkan firman-Mu tentang panggilan ini, bukalah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Singkapkan kebenaran-Mu, agar kami semakin dapat memahami apa artinya menjadi bejana yang layak di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk rela dibentuk melalui suatu proses yang mungkin tidak selalu mudah. Ajari kami untuk percaya dengan penuh pada kedaulatan dan kasih-Mu sebagai penjunan yang agung. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam renungan kali ini kita akan bersama-sama menyelami kebenaran yang mendalam tentang menjadi bejana pilihan Tuhan. Tema ini bukanlah sekedar status atau label, melainkan sebuah panggilan yang mulia yang Allah berikan kepada setiap kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk dipakai oleh Tuhan bagi tujuan-tujuannya yang agung di dunia ini. Kita adalah alat, kita adalah bejana di tangan sang tukang gerabah yang ilahi. Namun, layaknya sebuah bejana, keberadaannya akan sangat bergantung pada kondisi dan kekudusan bejana itu sendiri. Inilah fokus utama renungan kita. Pentingnya hidup dalam kekudusan agar kita layak dan siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Bejana yang kotor atau bejana yang cemar tidak bisa digunakan untuk menyimpan segala sesuatu yang berharga atau yang suci. Saudaraku, dalam Alkitab kita sering menemukan perumpamaan tentang perabot. Salah satu yang menarik adalah di mana Rasul Paulus menggambarkan orang-orang percaya sebagai perabot rumah tangga Allah. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita memiliki suatu potensi untuk menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan, untuk dipakai dalam pekerjaannya yang kudus. Namun untuk menjadi perabot yang mulia, kita perlu berani membayar harganya. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudaraku, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Rasul Paulus menggunakan suatu analogi perkakas rumah tangga untuk menggambarkan suatu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak,
melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Apa makna dari ayat ini? Ayat ini memiliki beberapa makna yang penting. Yang pertama, setiap orang Kristen adalah perkakas di tangan Tuhan. Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk setiap orang dari kita. Dia ingin memakai kita untuk melakukan pekerjaannya di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan berbagai macam perkakas untuk menyelesaikan segala pekerjaan. Perkakas-perkakas ini memiliki bentuk, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu manusia dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Alkitab mengumpamakan setiap orang Kristen sebagai perkakas di tangan Tuhan. Sama seperti perkakas, setiap orang Kristen memiliki suatu talenta, memiliki karunia dan kemampuan yang unik yang dapat digunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 6 sampai ayat 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Setiap orang Kristen memiliki talenta dan karunia yang unik yang diberikan oleh Tuhan. Talenta dan karunia ini dapat berupa kemampuan dalam bermain musik misalnya, mengajar, memimpin, menolong orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Tuhan ingin menggunakan setiap orang Kristen untuk melayani Dia dan melayani sesama. Tuhan ingin kita menggunakan talenta dan karunia yang Dia berikan untuk memuliakan namanya dan membangun kerajaan-Nya. Setiap orang Kristen adalah perkakas yang berharga di tangan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang unik untuk setiap orang dari kita. Marilah kita menggunakan talenta dan karunia yang Dia berikan untuk melayani Tuhan, melayani sesama dengan setia. Yang kedua, ada dua jenis perkakas, mulia dan tidak mulia. Perkakas yang mulia adalah mereka yang kudus dan dipakai untuk hal-hal yang baik. Perkakas yang tidak mulia adalah mereka yang tercemar dosa dan dipakai untuk hal-hal yang jahat. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudaraku, Rasul Paulus membagikan perkakas menjadi dua jenis, mulia dan tidak mulia.
Perkakas yang mulia adalah perkakas yang dipakai atau digunakan untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang terhormat, untuk menjadi perabot Tuhan, untuk maksud yang mulia. Perkakas itu harus dikuduskan dan dipandang layak untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus mau menyalibkan kedagingan kita, mau memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, yang cemar, dan yang najis. Ada banyak manfaat yang untuk menjadi perkakas yang mulia. Kita akan digunakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik di dunia ini. Kita akan mengalami suatu sukacita dan juga damai sejahtera yang berasal dari hidup dalam ketaatan hanya kepada Allah saja. Dengan menjadi perkakas yang mulia, maka kita akan dihormati oleh Allah dan juga dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi perkakas yang mulia, kita harus membayar harga. Membayar harga untuk menjadi perkakas mulia tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kita mungkin akan menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, dan mengalami pengorbanan. Namun, penting untuk diingat bahwa harga yang kita bayarkan akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Harga ini bisa berarti pengorbanan, bisa berupa disiplin, dan juga bisa berupa ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi perkakas yang mulia bagi Tuhan, Tuhan akan memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain dan kita akan memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana yang akan saudara pilih? Tidak sedikit orang Kristen memilih untuk melakukan pekerjaan yang biasa-biasa bagi Tuhan dan dia sudah merasa puas menjadi perabot untuk maksud yang kurang mulia. Alasan utamanya adalah mereka tidak mau membayar harganya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai suatu tekad yang kuat untuk mau memisahkan diri dari hiruk-pikuk dunia yang penuh kefanaan ini dan lebih menuruti akan keinginan dagingnya. Mereka terhanyut akan kesenangan dunia ini. Mereka enggan keluar dari zona nyamannya dan tidak bersedia berpaling dari jalan duniawi yang terlihat menyenangkan itu, meskipun itu seringkali membawa hal-hal yang dosa, untuk berjalan terus dalam hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Sampai kapan kita akan mau seperti itu? Ingatlah saudaraku, hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang sisa ini untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, memaksimalkan setiap potensi dan juga karunia yang ada dalam diri kita dan kita melakukannya yang terbaik bagi Tuhan. Tanpa mau membayar harga, kita tidak akan pernah menjadi perabot yang mulia. Apakah Anda ingin menjadi perkakas yang mulia bagi Tuhan? Jika ya, beranikan diri untuk membayar harganya dengan menguduskan diri dari hal-hal yang tidak mulia. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan Anda dan Tuhan akan memberikan suatu kekuatan yang Anda butuhkan
untuk dapat menjadi perkakas yang Tuhan inginkan. Ya saudaraku, marilah kita semua berusaha untuk menjadi perkakas yang mulia bagi Allah. Kita dapat melakukannya dengan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita melakukannya, kita akan mengalami banyak manfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi perkakas yang mulia di tangan Tuhan adalah sebuah kehormatan yang sangat besar. Namun itu juga membutuhkan suatu komitmen dan pengorbanan. Jika kita bersedia untuk membayar harganya, Tuhan akan memakai kita untuk dapat melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kerajaan-Nya yang mulia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur atas renungan hari ini. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami adalah perabot-perabot di dalam rumah-Mu yang besar, yaitu gereja-Mu dan kerajaan-Mu. Engkau menciptakan kami dengan unik, dengan segala kelebihan dan kekurangan kami, dengan latar belakang dan talenta yang berbeda-beda, seperti bahan yang berbeda-beda pada perabot itu. Ampunilah kami ya Bapa, jika terkadang kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, merasa diri dengan perabot emas dan perak yang tampaknya dipakai untuk hal-hal besar dan mulia di mata dunia. Ampunilah jika kami merasa tidak berharga atau kurang berguna ketika melihat diri kami sebagai perabot dari kayu atau dari tanah yang dipakai untuk hal-hal yang sederhana atau tersembunyi. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa nilai kami di mata Engkau tidak semata-mata ditentukan oleh bahan kami, tetapi oleh kesucian dan kesediaan kami untuk Engkau pakai. Terima kasih karena Engkau memiliki tempat dan tujuan bagi setiap perabot di rumah-Mu, bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam kelemahan kami, kuatkanlah kami ya Tuhan. Dalam keraguan kami, teguhkanlah iman kami. Biarlah kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu yang tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu dalam kebenaran-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, ingatlah, nilai kita bukan ditentukan oleh bahan kita, tetapi oleh kesediaan kita untuk diproses dan dipakai oleh Tuhan sebagai sang pemilik rumah. Dan kita harus mau taat sebagai perabot milik dari Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan senang sekali serta berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.